Baru kali ini gue kecewa parah setelah baca buku. Apaan dah buku ini? Gak jelas banget dah. Kecewa banget gue. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio. Dan di video kali ini gue bakal bahas buku ini, Guru Besar Nusantara, yang ditulis oleh tim Bumi Nusantara yang terdiri dari 4 orang. Bonaventura Genta, Pak Gaduh, terus Natasha Syahaan, dan Ernest. 4 orang itu ya. Dan satu kata yang ingin gue gambarkan: kecewa. Gak semangat banget gue. Capek banget habis baca buku ini. Capek. Super capek secara fisik dan emosi. Oke. Buku ini sebenarnya menjanjikan sebuah cerita yang sangat-sangat membuat gue penasaran, yaitu kisah yang melegenda antara Kebo Iwa dan Gajah Mada. Mungkin kalian udah pasti sering mendengar kedua tokoh legenda tersebut di pelajaran sejarah dan sebagainya lah, dalam dongeng-dongeng mitologi dan kisah suatu tempat gitulah, terutama Nusantara. Itu yang disebutkan di blurb di belakangnya. Kita dijanjikan sebuah kisah tentang kedua tokoh legenda tersebut, yang harapannya gue sebagai pembaca ketika baca, gue bakal bisa memperoleh cerita lebih mendalam tentang kedua tokoh tersebut. Ketika mereka kecil seperti apa, kehidupan mereka di kerajaan seperti apa, kalau Gajah Mada yang ingin memperluas Majapahit itu seperti apa kisahnya dan sebagainya. Terus pertemuan keduanya dan pertempuran mereka, gue pengen tahu tuh semua itu. Makanya akhirnya gue mutusin beli buku ini dan gue pengen baca. Tapi nyatanya tidak seutuhnya seperti itu. Itu yang buat gue kecewa. Memang ada menyebutkan bukan segelintir, tapi selintas kisah mereka berdua, tipis-tipis sedikit aja, sebagai sampingan terhadap obrolan utamanya. Sebenarnya buku ini kayaknya penulis dan timnya ingin ngobrolin tentang hal-hal yang filosofis. Nah, mereka ada menulis bab-bab yang itu semacam teori dan pemikiran mereka terhadap kedua tokoh ini. Jadi kita sebenarnya bukan fokus kepada ceritanya, tapi kepada teori-teori dan pemikiran terhadap dua tokoh tersebut. Hal-hal filosofis apa yang kita bisa pelajari dari kedua tokoh tersebut. Sebenarnya bagus sih ingin mengulik kedua tokoh tersebut seperti itu. Cuman kan sebagai pembaca punya ekspektasi biasanya, dan hal-hal yang menjadi perhatian pembacanya. Nah, sesuai blurbnya, gue pasti jamin hampir semua pembaca yang membaca blurb di belakangnya pasti berharap untuk memperoleh cerita dari Kebo Iwa dan Gajah Mada. Pasti itu yang mereka harapkan, ceritanya. Dan bukunya nggak tebal-tebal banget juga sih. Kalau ingin menuliskan cerita kedua tokoh tersebut harusnya cukup lah untuk tebal ini. Kayak diceritakan ketika mereka lahir seperti apa, kehidupan mereka di kerajaan masing-masing seperti apa, terus bagaimana mereka tumbuh dibesarkan, guru mereka seperti apa. Dan karena ada mitosnya tentang hal-hal yang mistis supranatural, tentang ilmu gaib dan sebagainya, diceritakan juga lah pelatihan dan kayak pembelajaran seperti apa yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka gitu. Terus ngobrolin tentang kebijaksanaan mereka dalam mengambil keputusan, kebaikan mereka, sosok mereka yang gagah dan berwibawa. Pengen tahu tuh cerita mereka seperti apa. Itu yang sebenarnya diharapkan ke pembaca ketika baca blurb ya. Dan
Ya, gue jamin kalian bakal ketipu habis-habisan setelah baca buku ini. Setelah kalian selesai baca bab pertama tentunya. Bab pertama itu langsung memang cerita tentang Kebo Iwa. Dijelaskan kayak, oh dia lahir di Kepulauan Bali gitu. Dan dia tinggal di kerajaannya di sana, menjadi sosok panglima perang dan sosok yang sangat diandalkan di sana. Kerajaan mereka atau kerajaan dia menjadi tempat yang sangat-sangat dicintainya dan dia ingin melindunginya. Kurang lebih kayak ceritanya kayak gitulah. Bab selanjutnya itu nanti akan ada pemikiran-pemikiran oleh penulis kayak, oh, dari sosok ini kita belajar bahwa dia berguru dan sebagainya, takdir manusia, kehidupan manusia, sosok dewata yang muncul dalam pertapaannya, karena ada menyebut kalau Kebo Iwa ini bertapa juga, cuman bukan untuk mencari kekuatan tapi untuk mencari kebijaksanaan dan pemahaman terhadap dunia. Ya memang sih mungkin ada benang merah antara untuk memahami tentang takdir dan dunia dengan obrolan mereka yang filosofis, ngobrolin tentang kehidupan, dunia, dan takdir. Cuman kayak ya nggak harus diobrolin secara gamblang gitu oleh penulis sendiri sih. Opini-opini penulis, spekulasi dan argumentasi penulis terhadap ceritanya gitulah. Jadi kayak sangat nggak cocok lah tulisannya, gaya tulisannya untuk gue. Karena gue berharap buku ini lebih tepatnya kayak menceritakan tentang kedua tokoh tersebut. Lidah gue. Menceritakan tentang kedua tokoh tersebut. Yang pengen kita ketahui loh. Sosok seperti apa itu Kebo Iwa dan Gajah Mada. Kayak kita pengen tahu dong kisah mereka pada zaman dahulu seperti apa. Kita udah tahu legenda mereka kalau mereka ini seorang tokoh yang luar biasa, berwibawa, gagah, pemberani, pantang menyerah, keras kepala, bijaksana dan sebagainya. Tapi kita pengen tahu hal apa yang membuat mereka dianggap baik. Hal apa yang membuat mereka bisa digadang-gadang menjadi sosok yang gagah dan berwibawa. Hal apa gitu. Terus kehidupan mereka, apakah mereka ada kehidupan tentang cinta, atau apakah mereka punya kisah-kisah tentang orang yang terkasih di tempat mereka masing-masing, entah itu orang tua, wanita, keluarga dan sebagainya, nggak dijelaskan gitu akhirnya. Jadi kayak kecewa banget. Ini salah satu buku yang kaget gue baca di tahun ini, yang bikin gue kecewa parah gitu. Kecewa aja. Kayaknya emang nggak cocok dengan gaya penulisannya, atau gue salah berekspektasi terhadap bukunya, atau penulis seharusnya bisa menulis lebih baik tentang cara penceritaannya. Kalau memang ingin mengangkat hal-hal filosofis, mempertanyakan tentang kehidupan kedua tokoh ini, pilihan-pilihan jalan hidup yang mereka ambil, kenapa nggak melalui cerita aja? Nggak perlu langsung kayak dialog, narasi, opini yang ditulis secara khusus di babnya gitu loh. Aneh aja. Nggak cocok banget untuk gue. Tapi kalau kalian suka obrolan yang seperti itu, kayak wah, hidup itu begini ya, kita sosok manusia begini, takdir manusia begini, ada sosok gaib, dewa, Tuhan dan sebagainya, peran mereka, peran manusia dan sebagainya. Kalau pengen obrolan yang deep filosofis yang kayak gitu, mungkin ini cocok untuk kalian. Tapi gue enggak sih. Dan itu dia review gue untuk Guru Besar Nusantara, Bumi Nusantara. Ya walaupun ilustrasinya bagus dan sepanjang dalam ini full ilustrasi tuh, cuman nggak cocok banget ceritanya dengan gua, amat disayangkan aja gitu. Dan ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya, bye.